Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 113. 3 hari berlalu. Hari ini adalah hari di mana Anissa harus datang ke reuni teman SMA-nya. Anissa sudah siap dengan dress putih selututnya saat ponsel sang suami berdering begitu nyaring. "Mas, ada telepon," teriak Anissa. "Angkat saja," ujar Rehan dari dalam kamar mandi. "Ya, halo, sapa Anissa." "Selamat pagi Nyonya, maaf apa Tuan ada?" tanya Randy di seberang telepon. "Dia lagi mandi, ada apa Ren?" Anissa balik bertanya. "Maaf Nyonya, tolong sampaikan pada Tuan bahwa pagi ini ada rapat penting yang tidak bisa diwakilkan," ucap Randy. "Kan bisa kamu yang handle Ren, Mas Ray ada acara hari ini," ujar Anissa. "Mohon maaf Nyonya, tapi saya tidak bisa mewakilkannya karena ini harus sesuai persetujuan Tuan secara mutlak. Saya tidak berani untuk mengambil keputusan sepihak seperti sebelumnya," ujar Randy. "Baiklah, nanti akan saya sampaikan," ucap Anissa. "Mohon maaf Nyonya," ucap Randy. Anissa tidak menjawab, dia memilih untuk mematikan panggilannya dan meletakkan kembali ponselnya ke atas meja dengan kesal. "Siapa yang telepon sayang?" tanya Rehan yang baru keluar dari kamar mandi dengan pakaian yang sudah rapi. "Asistenmu, dia bilang ada rapat penting yang tidak bisa diwakilkan. Kan kemarin kamu bilang bisa nemenin aku. Kenapa harus ada rapat segala? Apa kamu gak bilang ke Randy kalau kamu hari ini akan pergi denganku?" tanya Anissa dengan kesal. "Aku sudah bilang kok, memang kata dia rapat apaan?" tanya Rehan. "Gak tahu, tanya aja sendiri," ucap Anissa ketus. "Jangan marah gini dong, aku akan batalin rapat itu dan pergi denganmu, oke?" ujar Rehan. Rehan mengambil ponselnya dan menghubungi sang asisten. "Halo Tuan," terdengar suara Randy di seberang. "Saya sudah katakan untuk mengosongkan jadwal hari ini. Kenapa harus ada rapat segala? Apa kamu gak bisa handle dulu?" ujar Rehan. "Maaf Tuan, tapi ini rapat yang udah kita pending dari 2 hari yang lalu. Kalau hari ini kita cancel lagi, dia akan memutuskan kerja sama kita," jelas Randy. Rehan terlihat mengembuskan napas dengan kasar. Bagaimanapun kerjasama mereka sangat penting untuk perusahaan Rehan. Tidak mudah untuk Rehan memenangkan tender kerjasama itu dan tidak mungkin dia lepaskan begitu saja. "Ya sudah, 15 menit lagi saya sampai," ucap Rehan. Kini Rehan harus mencari cara agar Anissa tidak marah padanya karena lebih memilih pekerjaan daripada menemani dia. Jika dulu dia akan cuek saat Sheila atau Michelle marah saat dia lebih memilih pekerjaannya. Tapi sekarang lain cerita, Rehan lebih takut dengan kemarahan Anissa daripada kemarahan orang lain. Yang jadi permasalahan di sini, dia tidak bisa lagi menunda rapatnya yang sudah ditunda dari 2 hari yang lalu. "Sayang, maaf," ucap Rehan. Anissa hanya diam. Dia tahu bahwa suaminya lebih memilih pekerjaannya daripada menemaninya. Anissa juga tidak mau egois untuk hal ini. "Ya sudah, aku pergi sendiri saja. Mas kerjakan dulu apa yang perlu dikerjakan. Jemput saja jika sudah selesai rapatnya," ucap Anissa lembut. "Kamu gak marah?" tanya Rehan. "Sebenarnya aku ingin marah, tapi aku gak mau egois Mas. Aku gak apa-apa kok berangkat sendirian," ujar Anissa. Rehan memeluk Anissa dengan penuh syukur karena tidak marah dengan keputusannya. "Makasih sayang, aku janji akan langsung menyusulmu setelah kerjaanku selesai. Aku akan menghubungi Brian agar menjemputmu juga," ujar Rehan. "Brian?" tanya Anissa. "Iya, bukankah kamu mintaku mencarikan pasangan untuk Cindy? Sepertinya Brian lebih cocok jadi pendamping Cindy," ujar Rehan. "Mas yakin bukankah Brian dekat sama Cecil?" tanya Anissa. "Mereka hanya dekat sebagai kakak dan adik, tidak lebih." "Ya sudah, aku berangkat dulu, nanti aku menyusul," ujar Rehan. "Hati-hati di jalan Mas," ucap Anissa. Rehan mengecup kening Anissa lalu bergegas keluar dari kamar. Sedangkan Anissa dengan langkah kesal mengambil tas dan ponselnya lalu turun ke bawah. Dia lebih memilih menunggu Cindy di ruang tamu daripada di kamar. Setengah jam kemudian terdengar suara klakson mobil dari luar rumah.
Anissa bergegas keluar dari rumah dan melihat Cindy sudah bersama Brian. Wah, udah kenal saja nih. Gimana? Kalian udah kenalan kan? Tanya Anissa. Udah dong, temanmu lucu juga Nis, tapi galak, ujar Brian. Makanya nggak ada yang berani deketin dia, tapi dia aslinya lembut kok, ujar Anissa. Udah deh, kita mau berangkat atau mau ngomongin aku? Lagian suka-suka aku mau galak atau enggak, kamu saja yang ngeselin, makanya aku bete, ujar Cindy. Tuh kan, belum apa-apa juga udah digalakin. Mana nunggu dia dandan lama banget lagi, gerutu Brian. Kamu sendiri yang datangnya kepagian, acaranya saja mulai jam 10 dan kamu sudah datang dari jam 7. Mana aku baru bangun lagi, ujar Cindy. Kamu aja yang bangun kesiangan, perempuan itu harusnya jam 5 sudah bangun dan beres-beres rumah. Nah kamu jam 7 baru bangun, ayam saja udah pada kekenyangan jam segitu, ujar Brian. Enak saja, aku dilahirin bukan buat jadi pembantu, jadi gak bakal mami nyuruh aku buat beres-beres rumah, elak Cindy. Ya setidaknya kalau ada laki-laki datang itu harus udah rapi, wangi, gak kucel kayak tadi, ujar Brian. Aku gak kucel ya, kalau kamu datangnya gak terlalu pagi juga pasti aku udah siap, ujar Cindy. Jangan salahin aku, tuh salahin si Sultan. Dia bilang acaranya jam 8, ya aku jemput kamu jam 7 lah, ujar Brian tidak mau kalah. Tunggu, maksudmu suaminya Nisa? Tanya Cindy. Ya iyalah siapa lagi, kan dia yang minta aku buat nemenin kamu, ujar Brian. Memangnya Mas Ray bilang gimana? Tanya Nisa. Dia bilang acaranya jam 8 pagi dan harus udah jemput Cindy jam 7, ujar Brian. Berarti kamu dikerjain sama Mas Ray, dia kan udah lihat undangannya, harusnya tahu kalau acara dimulai jam 10, ujar Anissa. Sialan, dasar kunyuk sialan, berani-beraninya dia ngerjain polisi ganteng kayak aku. Lihat saja nanti aku akan beri dia pelajaran, gerutu Brian. Ucapannya dijaga woi, bilang kunyuk segala. Kamu gak ingat kalau dia itu sultan terkaya nomor 1? Gak takut apa kalau dia akan blacklist kamu dari seluruh kantor polisi? Nanti kamu jatuh miskin baru tahu rasa, ujar Cindy. Lagian ngakunya polisi tapi kelakuannya gak mencerminkan polisi sama sekali. Tambahnya lagi, teman kamu ngeselin banget gini sih. Aku gak yakin nanti pas di sana bisa berperan seperti pasangan kekasih pada umumnya, ucap Brian. Jangan salah ya, aku pasti bisa. Awas saja kalau kamu mempermalukan aku di acaraku sendiri. Bakal aku ulek kamu sampai halus lalu aku makan buat lalapan, ujar Cindy dengan mempergerakkan cara mengulang sambal. Ya kali buat lalapan, dikira aku ini daun singkong apa? Buat lalapan segala, ujar Brian. Anissa hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat kedua orang yang ada di depannya saling beradu mulut tanpa henti. Ternyata polisi sepertimu kenal daun singkong. Hahaha, gak nyangka aku, ucap Cindy dengan tertawa. Ngapain malah ketawa? Ada yang lucu? Tanya Brian. Ya lucu saja, zaman gini masih ada saja laki-laki tampan yang kenal sama daun singkong, ujar Cindy. Ngakuin kalau aku tampan, jelaslah. Nggak ada yang ngalahin ketampananku, ujar Brian dengan percaya dirinya. Percaya diri banget kamu, ujar Cindy. Memang aku tampan kok. Dan satu lagi, salah satu orang tuaku terlahir dari desa. Jadi tidak heran kalau aku kenal sama daun singkong. Tapi yang harus kamu tahu, aku lahir dan besar di kota ini, ujar Brian. Ya deh iya, si paling percaya diri. Pokoknya aku gak mau tahu, nanti di sana kamu jangan sampai bikin malu aku. Oh ya, satu lagi yang harus kamu ingat, di sana ada yang namanya Rena, Putri dan Salsa. Mereka satu geng yang suka membuli Nisa saat SMA. Jadi aku harap kamu bisa jaga mata kamu biar gak jelatan atau godain mereka ya. Kamu harus tampil perfect sebagai pasanganku, paham? Jelas Cindy. Iya paham Ibu Tiri, ucap Brian. Apa kamu bilang? Ibu Tiri, sejak kapan aku nikah sama bapakmu? Tanya Cindy kesal. Ya habis galakmu mirip Ibu Tiri yang suka nyiksa anak tirinya, ujar Brian. Enak saja kamu, masih imut gini disebut Ibu Tiri, gumam Cindy. Sudah dulu berantemnya, lebih baik kalian belajar jadi pasangan yang serasi biar di sana nggak kaku. Tita Anissa menengahi perdebatan mereka.
Akhirnya mereka berdua setuju dan mulai belajar berkomunikasi dengan baik di sisa perjalanan mereka. Sesekali perdebatan di antara keduanya masih saja terjadi. Kalau mereka berbeda pendapat, Anissa yang berada di sana mencoba untuk menjadi penengah dari kedua temannya. Kerap kali Anissa menegur keduanya saat mereka kembali berdebat. Anissa sampai dibuat pusing oleh Cindy dan Brian karena sangat sulit untuk membuat mereka kompak. Meskipun mereka baru sekali bertemu, tapi keakraban mereka seperti kartun Tom dan Jerry ya, Tom and Jerry yang ada di TV. Nah, segitu dulu ya bab 113-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Bye bye.